Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya memerintah kerajaan Majapahit selama kurang lebih 16 tahun, yaitu mulai tahun 1293 sampai 1309. Prabu Kertarajasa memiliki 4 orang istri, salah satunya adalah Darapeta atau Indreswari yang berasal dari kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Darapeta dinikahi oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, dan dari putri Indreswari atau Darapeta inilah lahir Raden Kalagemet. Dalam kitab Negara Kertagama, Raden Kalagemet atau Jayanegara diangkat menjadi Yuwaraja atau Raja Muda di Kediri pada tahun 1295 Masehi. Sehingga saat lantik menjadi Yuwaraja, usia Jayanegara masih sangat kecil. Sehingga menurut prasasti penanggungan roda pemerintahan Kediri diwakilkan kepada Lembu Sora yang menjabat sebagai Patidaha. Menurut prasasti penanggungan dikatakan bahwa nama kecil Jayanegara adalah Garbopati. Sedangkan menurut kitab Pararaton, nama kecil Jayanegara adalah Kalagemet, yang artinya jahat dan lemah. Menurut kitab Negara Kertagama, Prabu Kertarajasa meninggal pada tahun 1309 dan digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Jayanegara memerintah kerajaan Majapahit selama 19 tahun, yaitu pada tahun 1309 sampai dengan 1328, dan bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandyadewa Adiswara. Berdasarkan kitab Pararaton, selama pemerintahan Jayanegara, kerajaan Majapahit banyak sekali diwarnai dengan pemberontakan yang dilakukan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini dikarenakan Prabu Jayanegara bukanlah murni keturunan Kertanegara, melainkan campuran antara Jawa dan Melayu. Menurut kitab Pararaton pada tahun 1316, Mandana dan Pakwagal melakukan pemberontakan. Akan tetapi pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Dan pada tahun 1318 terjadi pemberontakan kembali yang dilakukan oleh Rasemi dan Nambi, karena menuruti ambisi ayahnya yang bernama Arya Wiraraja untuk menjadi raja di wilayah timur. Akhirnya pemberontakan Nambi ini pun berhasil dipadamkan oleh Jayanegara sendiri. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan kembali yang dilakukan oleh Rakuti, yang merupakan salah seorang Dharmaputra atau pengawal raja. Dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti ini berhasil merebut ibu kota kerajaan Majapahit.
Sedangkan Prabu Jayanegara beserta anggota keluarga raja berhasil menyelamatkan diri dan mengungsi ke Bedander bersama pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Berkat kepiawaiannya, Gajah Mada mencoba menyusun kekuatan dengan cara menjalin kerjasama dengan para pejabat dan pasukan yang masih setia dengan Prabu Jayanegara. Akhirnya, berkat kerja keras dan dukungan orang yang masih setia, pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti ini pun berhasil dipadamkan. Sembilan tahun berselang setelah peristiwa pemberontakan Rakuti, tepatnya pada tahun 1328, Prabu Jayanegara mangkat di tangan seorang tabib kerajaan yang bernama Ratanca. Ratanca sendiri merupakan salah satu anggota Dharmaputra. Berdasarkan sebuah cerita yang beredar di masyarakat, Ratanca yang merupakan seorang tabib istana diminta untuk mengoperasi bisul yang diderita oleh Jayanegara. Dalam operasi yang ketiga kalinya, Ratanca menikam Jayanegara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang saat itu ada di dekat Jayanegara segera bangkit dan menusuk Ratanca hingga tewas. Banyak sekali desas-desus yang beredar dengan kematian Jayanegara dan kematian Ratanca di tangan Gajah Mada. Sayangnya sampai saat ini peristiwa tersebut masih menjadi teka-teki dan pertanyaan para sejarawan. Menurut kitab Pararaton, Prabu Jayanegara didarmakan di dalam Candi Srengapura di Kepopongan dengan arca di Antawulan. Sedangkan menurut kitab Negara Kertagama, Prabu Jayanegara dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parama. Jayanegara juga dicandikan di Silapeta dan Tubat sebagai Wisnu dan di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi. Demikianlah sejarah mengenal Babat Majapahit episode kedua yang menceritakan riwayat perjalanan Prabu Jayanegara. Semoga dapat diambil hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran di masa yang akan datang, sehingga kedamaian senantiasa terjaga di muka bumi ini. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami.